Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Lawrence Saia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali pembacaan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau belajar dan terus belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini melengkapi kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan urapi dan Tuhan berkati dan Tuhan pakai di dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara Cakrawala yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini dari Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Saya baca dalam nama Yesus, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Pendengar Cakrawala yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dengan tema semua itu harus terjadi dan tidak perlu dipertanyakan. Semua itu harus terjadi dan tidak perlu dipertanyakan. Terjadi suatu diskusi yang sangat menarik antara murid-muridnya dengan Tuhan Yesus saat berada di bukit Zaitun. Perbincangan itu dimulai dengan pertanyaan yang menanyakan kapan kedatangan dan apa yang menjadi tanda kedatanganmu. Dan bahkan sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang bertanya-tanya dengan semua peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah ini salah satu dari tanda kedatangan Tuhan Yesus? Saya pernah membaca satu ilustrasi. Melalui ilustrasi ini ada satu makna rohani bagi kita semua.
Judul ilustrasi ini iman. Ada seorang pengusaha kaya di sebuah kota memasang pengumuman di seluruh sudut kota. Pengumuman itu berbunyi bahwa jika ada orang yang punya hutang di kota itu datang ke kantor perusahaan tersebut pada hari yang ditentukan antara jam 9 sampai jam 12 siang, maka pengusaha itu akan membayar hutang orang itu. Dan wajarlah jika janji sedemikian itu menjadi buah bibir di kota itu. Hanya sedikit orang yang percaya dan mau datang. Ada yang berpikir atau menduga pasti ada jebakan dipasang. Singkat cerita, dari jam yang ditentukan hanya ada 2 orang yang datang dengan membawa bukti surat hutang. Sehingga pengusaha kaya itu membayar semua hutangnya. Terkadang kita menjadi bingung dengan semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Mengapa? Karena kita tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Mengapa? Karena kita jarang ataupun tidak sama sekali membaca firman Tuhan. Seperti ilustrasi tadi, tidak mungkin orang kaya itu bisa membayar semua orang punya hutang di kota itu. Tidak mungkin. Itu perkataan manusia. Bagaimana dengan perkataan Tuhan? Pendengar Cakrawala yang diberkati Tuhan, ada 3 hal penting, 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, supaya kita harus percaya kepada perkataan Tuhan, supaya kita tidak ragu dengan perkataan Tuhan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tanda-tanda zaman? Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda zaman? Tanda-tanda zaman adalah tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Tanda-tanda ini mendahului kedatangannya. Dan hal ini sudah dijawab oleh Yesus saat murid-muridnya bertanya kepadanya. Matius 24 ayat 3b. Hal ini ada keterkaitannya dengan pertanyaan para murid. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kita tidak usah perlu cari tahu kapan dia datang, jam berapa dia datang. Itu bukan urusan kita, bukan urusan Bapak Ibu dan saya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya pada waktu dia datang kita siap menyambut kedatangannya. Bukan kita berdebat soal kapan dia datang, hari apa dia datang, tanggal berapa dia datang, bulan apa dia datang, tahun berapa dia datang. Itu bukan persoalan kita. Itu urusan Tuhan, kedatangannya urusan Tuhan. Kita tidak perlu harus cari tahu. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana rohani kita hari ini, bagaimana hidup kita hari ini. Hal yang terpenting bagi kita di saat ini bukan soal masa, bukan soal waktu, bukan soal tanggal dan tahun. Mengapa? Karena itu bukan masalah terpenting bagi kita manusia. Tetapi bagaimana kita dapat bertahan sampai Tuhan datang pada kali kedua. Bagaimana supaya kita tetap stabil, bagaimana supaya kita tetap kuat. Kita tidak perlu tanya, tidak perlu. Karena Alkitab sudah beritahu dia akan datang seperti pencuri. Artinya tidak ada pemberitahuan. Kalau Tuhan datang beda dengan tamu datang. Beda. Jadi ini yang paling penting bagi kita. Jadi tanda-tanda ini itu luar biasa. Menyatakan kepada kita bahwa dia akan datang pada kali yang kedua. Bagian kedua, tanda-tanda apakah yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Alkitab mencatat beberapa tanda zaman yang akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda yang menyatakan anugerah Allah, pemberitaan
kepada seluruh bangsa, Matius 24 ayat 14. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tugas kita bukan kita pertanyakan kapan dia datang, tapi tugas kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Kita tidak perlu sibuk mengurus ini, mengurus itu, tapi tugas kita beritakan Injil. Tugas kita menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita menyampaikan semuanya kepada umat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi orang hebat. Pertobatan orang Israel dengan jumlah besar. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Dan seterusnya, Roma 11 ayat 25 sampai 26. Kita perlu supaya ada sesuatu yang terjadi. Kita perlu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, membawa umat Tuhan kepada Tuhan. Ada pertobatan dengan jumlah besar. Ini yang paling penting. Hari ini orang sibuk. Orang bertanya, apakah ini Tuhan sudah mau datang? Tidak usah kita sibuk. Tidak usah kita urus soal kedatangan Tuhan. Tapi mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda yang menyatakan perlawanan terhadap Allah. Penganiayaan besar. Penganiayaan ini akan menimpa kepada semua orang. Matius 24 ayat 3 sampai 51. Dia katakan lagi, pemurtadan banyak orang, murtad besar-besaran yang akan memuncak sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Jadi jumlah orang mulai murtad, jumlah yang besar itu terjadi. Nanti kita baca di Matius 24 ayat 10 sampai 12, 1 Timotius 4 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Lalu munculnya antikristus. Dan Alkitab berkata, antikristus ini muncul dari kalangan orang Kristen. Dimulai dari dalam gereja. Aduh, luar biasa. Jadi gereja hari ini perlu mempersiapkan umat supaya jangan mereka murtad, jangan mereka menjadi antikristus, jangan mereka menentang Tuhan, jangan mereka meninggalkan Tuhan, jangan mereka menolak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 7. Tanda-tanda yang menyatakan penghakiman ilahi. Tanda-tanda ini termasuk musibah-musibah alam dan yang disebabkan oleh manusia yang terjadi dalam dunia sepanjang sejarah, seperti peperangan, Alkitab sudah bilang, gempa bumi dan kelaparan, ya, banjir bandang itu. Kalau kita lihat itu bisa jadi karena ulah manusia. Penebangan yang tidak kontrol sehingga terjadi banjir bandang. Tanda-tanda itu dinyatakan pula dalam perjanjian lama. Yesaya 19 ayat 2, 2 Tawarik 15 ayat 6, Hakim-Hakim 5 4 sampai 5, Mazmur 18 ayat 8, Yesaya 24 ayat 9. Jadi semua itu. Jadi hari ini saya rindu supaya kita harus mengerti, kita tidak perlu mengurus lagi kapan dia datang, jam berapa dia datang. Itu bukan urusan kita, Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan. Kita tidak perlu urus kapan dia datang. Yang kita perlu persiapkan hari ini, kita perlu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita perlu membawa orang-orang untuk mereka bertobat dalam jumlah yang banyak, supaya mereka memuliakan Tuhan. Akibatnya apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu, 1 Petrus 1 ayat 7, penyaringan dan pemurnian di antara mereka, Daniel 1 ayat 35. Apakah kita tetap setia pada pengajaran Tuhan, atau kita berbalik dan meninggalkan pengajaran Tuhan? 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tidak memisahkan diri dari ibadah, Ibrani 10 ayat 25. Kita tidak bisa memisahkan diri kita dari ibadah kita, dari peribadatan kita kepada Tuhan. Butuh kelicikan. Kita perlu harus licik. Licik seperti ular,
dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Biarkan tumbuh bersama. Matius 13 ayat 29 sampai 30. Gandum dengan lalang perlu tumbuh bersama. Para murid bilang, biarkan kami cabut. Tuhan bilang, jangan dicabut. Kalau engkau cabut lalang, gandum ikut tercabut. Biar dia bertumbuh bersama. Dari dia bertumbuh bersama, biar dia bertumbuh. Nanti dari buahnya akan kelihatan mana gandum, mana lalang. Dari buahnya akan kelihatan mana pengikut Tuhan yang sejati dan mana pengikut Tuhan yang pura-pura. Mana pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dan mana pelayan Tuhan yang pura-pura. Semua akan terbukti. Ini penting kepada kita semua. Jadi saya rindu supaya kita pendengar yang setia, pendengar cakrawala yang diberkati Tuhan. Tuhan mau hari ini kepada kita. Mari kita jangan duduk lalu kita berdebat soal kedatangan Tuhan. Jangan kita duduk lalu kita mempertanyakan, lalu kita mencoba membuat asumsi, kita mencoba membuat analisa-analisa pendapat-pendapat kita, yang akhirnya apa? Bisa saja pendapat itu membuat orang jadi panik. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan umat Tuhan dengan baik, benar, supaya pada waktu Tuhan datang mereka siap menyambut kedatangan Tuhan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka berpikir bahwa masih lama Tuhan datang, dan pada waktu Tuhan datang mereka tidak siap. Pada waktu Tuhan datang mereka tidak punya kesiapan. Tuhan mau supaya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita urus pelayanan, kita mempersiapkan umat Tuhan, kita lengkapi mereka dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Pada waktu tantangan datang mereka menjadi kuat dan hebat. Di masa akhir zaman ini mereka tidak panik, mereka tidak bingung, mereka tidak takut, mereka siap menghadapinya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah hamba bacakan, hamba sampaikan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini pendengar cakrawala semua mereka dikuatkan, semua mereka diberkati, dan mereka dipersiapkan menghadapi masa-masa yang lebih sulit lagi ke depan. Hamba berdoa memberkati semua pendengar hari ini dalam nama Yesus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.